Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Sinar cahaya menerobos udara dan tiba, tampak seperti bintang jatuh dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas kota Tianbei dan berubah menjadi sosok yang agak kurus. Kota Tianbei secara bertahap menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai megah di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang mengalir turun dan mendarat di gedung-gedung, memancarkan suara yang jernih saat itu. Dalam sekejap, seluruh kota memancarkan suara berdetak terus-menerus. Meskipun hujan datang dengan tiba-tiba, hampir tidak ada orang yang masuk ke gedung. Banyak figur manusia berada di bawah badai ketika tatapan mereka yang agak memanas menatap sosok di langit. Banyak orang tidak mengharapkan pemuda ini, yang disebut Xiao Yan, untuk mengungkapkan dirinya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa kota Tianbei sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Pada saat ini, cukup banyak orang yang mengangkat kepala mereka merasa sedikit hormat. Tidak perlu membicarakan hal lain. Hanya keberanian orang ini cukup untuk membuat mereka mengangkat jempol mereka. Siu, 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 siu. Siu, siu, tirai hujan sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara deras muncul dan lebih dari selusin angka muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dan dalam terpancar dalam tirai hujan, "Siapa kamu?" Xiao Yan, pria muda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap tetesan hujan yang telah memasuki radius 10 kaki tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada dinding yang tak terlihat menutupi tubuhnya. Suara tenang juga perlahan-lahan keluar dari langit sementara semua ini terjadi. Atas perintah tetua, bunuh Xiao Yan. Lakukan. Mata pria berbaju hijau di depan segera menjadi dingin setelah mendengar nama itu. Akhirnya, dia menjerit keras. Dimengerti. Teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin tokoh bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak berwarna perak muncul. Tombak-tombak itu bergetar, menembus tirai hujan, dan menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa angin tajam. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin. Tangannya sedikit meringkuk dan nyala api hijau yang megah tiba-tiba melonjak keluar. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari api hati teratai mengkilap sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli dari paviliun petir angin. Suhu panasnya menyebabkan para anggotanya sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melepaskan serangan, ular api itu mendekat dengan cara yang seperti kilat. Api ekornya diayunkan, dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak erangan teredam terdengar karena banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegang dada mereka, dan berulang kali mengusap dada mereka karena kesakitan. Seruan tanpa sadar terdengar dari dalam kota Tianbei ketika semua orang melihat Xiao Yan secara acak memaksa kembali lebih dari selusin ahli kelas Do Wang dari paviliun petir angin. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Do Huang. Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari paviliun petir angin hanya sekuat ini. Tidak perlu bagi orang-orang yang tidak penting untuk melangkah maju. 3 tetua, kamu harus secara pribadi datang dan menangkap aku jika itu adalah niat kamu.
Mata tajam Xiao Yan tiba-tiba ditembak ke arah klan Han setelah secara acak mengalahkan lebih dari selusin ahli dari paviliun petir angin. Teriakan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meski hujan deras. Kamu adalah anggota pertama dari generasi yang lebih muda yang kami bertiga telah bekerja sama untuk menangkap sejak kami menjadi tetua dari paviliun utara. Suara samar yang samar-samar membawa seuntai guntur yang bergemuruh pelan terdengar. Segera, tirai hujan di langit tampaknya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. 3 orang tua melangkah melalui udara kosong saat mereka perlahan berjalan. Mata Xiao Yan sedikit menyusut ketika melihat ketiga pria tua itu melangkah ke udara dan menuju ke sana. Aura orang-orang ini semua sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Dari tebakannya, sepertinya mereka semua adalah bintang 5 Dozong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiao Yan tentang aura seorang pria tua dengan alis berwarna perak panjang, sepertinya dia telah mencapai puncak bintang 5 Dozong. 3 bintang 5 Dozong telah muncul sekaligus. Selain itu, ini hanyalah kekuatan dari paviliun utara. Jika 4 paviliun berkumpul, seberapa besar kekuatannya? Paviliun petir angin ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi top di dataran tengah. Sangat mungkin bahwa kalian bertiga adalah Feng, Lei, dan Dian Penatua, kan? Paviliun petir angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi dariku. Xiao Yan perlahan berkata, kamu secara alami bukan orang biasa dengan mampu membunuh Chen Yun. Itu tidak dianggap berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Orang tua dengan alis berwarna perak menjawab. Suaranya samar-samar berisi guntur yang gemuruh. Tampaknya sifat alamiahnya telah menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Xiao Yan agak menjawab. Kamu memiliki gerakan 3000 petir dan menewaskan tetua dari paviliun petir angin. Pelanggaran ini tidak dapat diampuni. Karena kamu menjadi generasi muda, kami akan memungkinkan kamu untuk kembali bersama kami ke paviliun petir angin. Paviliun kepala mungkin murah hati dan menyelamatkan hidupmu. Seorang lelaki tua dengan banyak cahaya yang dijahit di pakaiannya dengan dingin berteriak. Jika aku harus pergi ke sana, aku mungkin benar-benar tidak memiliki cara bertahan. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Mengapa ada kebutuhan untuk membuang-buang napas pada orang ini? Mari kita tangkap dia dulu. Kepala paviliun mengatakan bahwa siapapun yang membunuh anggota paviliun petir angin kami harus membayar harga untuk itu. Kami akan menangkapnya, melumpuhkannya Doki, dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota paviliun petir angin kami di masa depan. Kekakuan yang gelap melintas di mata seorang pria tua berjubah hijau ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Xiao Yan secara bertahap menjadi cold ketika dia mendengar kata-kata kasar orang tua ini. Lumpuhkan seseorang Doki dan memenjarakannya selamanya. Kedua hukuman ini sangat ekstrim sehingga menakutkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan boneka setan bumi muncul. Matanya kosong saat berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya gelap dan dingin karena fokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiao Yan berbicara dengan senyum dingin, kamu ingin melumpuhkan Doki aku. Aku akan melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari 3 paviliun petir angin berubah sedikit saat boneka setan bumi muncul. Mereka mengangguk sedikit dan berkata, ini memang boneka kelas Dozong. Bahkan paviliun petir angin kami tidak memiliki harta seperti itu. Tidak disangka bahwa kamu memiliki kekayaan seperti itu. Namun, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidup kamu.
Jika itu tidak cukup, bagaimana dengan ini? Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin berwarna putih salju saat dia bertanya perlahan. Kekuatan spiritual yang jauh megah sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiaoyan dengan cara seperti banjir ketika suaranya terdengar. Dengan lonjakan kekuatan spiritual yang megah, aura Xiaoyan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata terkejut pada saat ini. Aura agung menyapu langit, bahkan badai sempat berhenti karena ini. Hanya ketika mata hitam gelap Xiaoyan telah berubah menjadi warna perak acuh tak acuh, auranya yang menjulang akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Mata berwarna perak Xiaoyan terfokus pada Feng, Lei, dan Dian Penatua. Suara tenangnya sepertinya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tianxiao. Aura ini seharusnya berada di sekitar puncak dari bintang 7 Dozong dan mendekati level bintang 8. Selain itu, kekuatan semacam itu adalah kekuatan spiritual yang sangat murni, bahwa ada tubuh roh yang kuat di dalam dirimu. Jika tidak, sulit bagimu untuk mencapai tingkat itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiaoyan dengan saksama saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mata Xiaoyan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia benar-benar mampu mengidentifikasi sumber kekuatannya dalam sekejap. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran kamu mampu membunuh Chen Yun. Namun, kamu mungkin tidak bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Penatua dengan alis panjang berbicara acuh tak acuh. Hong Tianxiao, kami akan meninggalkan boneka itu untukmu. Haha, Penatua Lei, kau dapat yakin bahwa boneka ini tidak akan campur tangan dalam pertempuranmu sampai pertempuran besar ini selesai. Sosok manusia bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya menangguhkan dirinya di langit. Orang ini adalah Hong Tianxiao. Xiaoyan merajut alisnya sedikit setelah melihat ini. Orang tua ini. Sesosok tiba-tiba muncul dan muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tianxiao muncul. Namun, alis lama, ekspresi orang tua berubah sangat dingin ketika sosok ini muncul. Dia dengan dingin berkata, Han Fei, jika kamu berani campur tangan dalam pertempuran hari ini, aku yang lama akan menjamin bahwa klan Han kamu akan dihancurkan. Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar teriakan ini dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi yang berjuang. Tuan Han, ini adalah masalah antara paviliun petir angin dan aku. Kamu seharusnya tidak campur tangan. Tawa samar Xiaoyan perlahan-lahan diteruskan sementara Han Fei sedang berjuang. Kakak Xiaoyan, itu benar-benar masalah gembira bagi klan Han untuk berteman denganmu. Han Fei menghirup nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan membungkuk ke Xiaoyan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah tiga sesepuh dari paviliun petir angin. Dia dipenuhi dengan kemarahan saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. Semua anggota paviliun angin Lightning Paviliun Utara, dengarkan. Bentuk formasi penjara petir surga. Ekspresi alis orang tua yang panjang alisnya berangsur berubah menjadi dingin setelah memaksa Han Fei kembali. Suara dinginnya terdengar di seluruh kota. Ya Pak, teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak suara penuh hormat segera dipancarkan dari seluruh kota Tianbei. Cila terdengar dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk-bentuk sudut delapan, kebetulan di sekitar lokasi Xiaoyan. Cahaya petir berkedip-kedip dan tiba-tiba berubah menjadi petir yang meledak ke langit, memasuki awan tebal dan gelap. Sesaat kemudian, kilau perak yang mencolokau tersebar ke bawah. Tak terhitung jumlah halilintar turun dari langit dengan cara yang padat.
Mereka muncul seperti penjara, membungkus seluruh area dalam 1000 kaki di sekitar Xiaoyan. Terlepas dari asalmu, menyerah adalah satu-satunya pilihanmu. Sebuah petir terang perlahan melesat keluar dari tubuh tiga sesepuh. Segera, mereka berubah menjadi pilar petir besar yang menembak ke arah awan. Segera, cahaya petir padat di sekitarnya telah menjadi jauh lebih padat. Selain ini, kamu hanya akan mati. Tangisan dingin dipenuhi dengan aura pembunuh di bawah latar belakang petir, menyebabkan hati seseorang bergetar. Petir datang mengalir turun dari sekitar. Satu demi satu, cahaya berwarna perak tampak seperti berenang di sekitar ular kecil berwarna putih. Semuanya berulang kali memancarkan cahaya yang menyilaukan. Baut petir ini mengandung sejumlah besar kekuatan yang ada dalam mode yang terlihat oleh mata telanjang. Dunia bisa dengan mudah pecah di tengah kilatan petir dan gemuruh yang menggelegar. Blar, 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 blar. Guntur datang satu demi satu. Sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat awan tebal, gelap, yang hampir dicelup perak. Energi yang sangat menakutkan dikumpulkan di dalamnya. Tampaknya bahwa paviliun petir angin utara ini benar-benar mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya. Mereka bahkan menggunakan formasi besar seperti itu. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar adalah sesuatu yang bukan gaya dari paviliun petir angin kami. Masalahnya hari ini mungkin berakhir menyebabkan kita dikritik. Oleh karena itu juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, kita harus menangkap kamu. Kami tidak akan mengizinkan gerakan 3000 petir untuk digunakan oleh orang luar. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis yang panjang menatap tajam pada Xiaoyan. Suaranya seperti guntur gemuruh saat dipancarkan dari tirai petir, bergema di seluruh kota Tianbei. Mereka juga menderita banyak tekanan saat menahan klan Han di bawah tahanan rumah selama beberapa hari ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini sekarang, mereka bertanggung jawab kepada orang-orang dari kota Tianbei dan klan Han. Tentu saja, tujuan terpentingnya adalah mengembalikan sedikit citra negatif yang telah terbentuk selama beberapa hari ini. Setelah semua, paviliun petir angin utara hanyalah salah satu dari paviliun petir angin es. Jika mereka akhirnya merusak reputasi paviliun petir angin sebagai hasil dari ini, mereka juga tidak akan dapat lolos dari tanggung jawab untuk melakukannya. Xiaoyan dengan tenang memperhatikan ketiga pria tua itu. Seseorang tidak dapat melihat emosi apapun di mata keperakannya ketika dia berkata, hanya menyerang. Aku, Xiaoyan, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menyerah dan membiarkan diri aku ditangkap. Jika kamu ingin menangkap aku, kamu harus menunjukkan beberapa kemampuan asli. Xiaoyan menunjuk jarinya pada tiga sesepuh setelah mengucapkan kata-kata ini. Boneka setan bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di mata kosong lubang seperti. Kakinya menginjak udara kosong saat itu berubah menjadi sosok berwarna perak yang bergegas ke depan. Hihi, Xiaoyan, lawanmu adalah Penatua Lei dan yang lainnya. Biarkan aku yang lama untuk berurusan dengan boneka ini. Boneka setan bumi baru saja bergegas keluar ketika garis retak tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tianxiao bergegas masuk sambil tertawa keras. Dia segera memblokir boneka setan bumi. Bunuh dia. Mata berwarna perak Xiaoyan menyapu Hong Tianxiao dengan sikap acuh tak acuh saat dia dengan lembut mengatakan. Tubuh boneka setan bumi tiba-tiba memancarkan cahaya perak ketika kata-kata ini meninggalkan mulut Xiaoyan. Angin telapak tangannya juga menjadi sangat tajam. Setiap pukulan membawa ledakan sonik yang mendalam saat mereka dengan keras menghantam Hong Tianxiao.
Melihat bahwa boneka setan bumi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, Hong Tianxiao tidak berani meremehkannya bahkan sedikit. Dia jelas tahu bahwa kekuatan boneka ini sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, bukan tidak mungkin baginya untuk dibunuh olehnya. Namun, beruntung bahwa tugasnya hanyalah untuk menahannya dan tidak untuk mengalahkannya. Berkelas api merah Douqi melonjak keluar dari tubuh Hong Tianxiao. Dia menggambar dua simitar 10 kaki yang dengan kasar menari. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan boneka setan bumi. Pertempuran besar yang intens segera meletus. Cahaya petir berkedip di alis panjang, tubuh orang tua menjadi semakin padat setelah melihat Hong Tianxiao berhasil memblokir boneka setan bumi. Dia menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan suara yang dalam, formasi penjara petir 9 surgawi ini adalah formasi besar dari Paviliun Petir Angin Utara. Ia dibentuk oleh 23 ahli Do Huangs dan 46 ahli Do Huangs. Kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi. Jika kamu mampu melakukan terobosan hari ini, nama kamu Xiao Yan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah meriam berputar besar spiritual terbentuk. Segera, itu memancarkan bang dan menembak keluar secara eksplosif. Jalan terdistorsi juga muncul di ruang kosong di sepanjang jalan. Dihadapkan dengan serangan Xiao Yan es, penatua alis yang panjang alis tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergolak di langit. Segera, suara keras terdengar dan suara petir setinggi 10 kaki mendarat dengan keras, muncul seperti naga marah. Dengan kejamnya menghancurkan bola api spiritual yang berputar-putar. Boom, 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 boom. Dua serangan sengit itu perlahan-lahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Namun, itu berakhir dengan hamburan ketika mencapai jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan dan penatua alis panjang. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu tiga sesepuh. Ada pilar cahaya di kepala mereka yang menembaki awan guntur. Di antara mereka bertiga, hanya penatua alis panjang yang mengarahkan serangan. Dua yang tersisa tampaknya menuangkan semua Douqi dalam tubuh mereka ke dalam awan guntur ini. Formasi besar ini memang sangat mendalam. Heaven Lightning Skill. Wajah penatua yang panjang alisnya dingin dan keras sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir secara acak bergejolak di langit. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menunjuk Xiao Yan. Zing, 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 zing. Awan petir bergejolak karena tak terhitung banyaknya petir yang sangat mirip ular yang ditembakkan keluar dari sana. Akhirnya, mereka menyerang Xiao Yan dari segala arah. Aura yang kuat itu menyebabkan hati seseorang merasa takut. Kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak ke bawah saat api giok hijau melonjak dari tubuhnya. Ini segera merasuki ruang ratusan kaki di sekelilingnya. Api itu dengan keras naik dan teraglomerasi menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Ini melebarkan mulutnya yang sangat besar dan kekuatan hisapnya melonjak keluar. Petir yang ditembakkan tertelan olehnya. Setelah halilintar benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang guntur suram mulai dipancarkan dari tubuh raksasa serigala api. Tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pucat. Namun, pada akhirnya memperbaiki halilintar itu. Pergi. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Ekspresi sengit segera melonjak ke mata serigala api saat itu membuka langkahnya dan melompat ke langit, menuju penatua alis panjang dan yang lain saat melakukannya. Sebelum api serigala tiba, suhu tingginya menyebabkan ekspresi dari tiga sesepuh berubah. Wajah mereka serius ketika mereka berseru, "Api surgawi! Tebasan petir surga!"
Tangisan keras terdengar dan cahaya perak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera, serigala api pengisian berhenti. Sesaat kemudian, perlahan-lahan terpecah, berangsur-angsur berubah ilusi di tengah suara zimblar. Selama 10 menit lebih pendek ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya meski sifatnya yang tampaknya tenang. Terlepas dari apakah itu serangan oleh petir atau api, selama seseorang dipukul oleh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Pertempuran sengit seperti itu adalah salah satu yang bahkan Do Zong biasa akan takut bergabung. Xiao Yan, jangan menyeret hal-hal dengan mereka. Mereka mendapat dukungan dari formasi besar dan akan dapat terus menggunakan serangan petir. Kekuatan spiritualku tidak bisa bertahan terlalu lama di tubuhmu. Karena itu, kamu harus cepat-cepat selesaikan ini. Pengingat Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia menghirup napas dalam-dalam udara dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Ini membentuk pengait dan nyala api berwarna putih dengan cepat keluar dari sana. Xiao Yan meraih api tulang dingin saat itu muncul. Api giok hijau terpecah, berubah menjadi api hati yang jatuh dan api inti teratai hijau. 3 jenis api surgawi ditangguhkan di depan Xiao Yan. Akhirnya, 3 jenis api tiba-tiba mulai menyatu ketika tangannya terkepal. Segera, kekuatan liar dan kekerasan yang menakutkan menyebar. 3 tipe api surgawi. Bagaimana ini mungkin? 3 sesepuh, yang tidak menunjukkan fluktuasi emosi sebelumnya, mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat 3 jenis api surgawi di depan Xiao Yan. Semua dari mereka tanpa sadar mengeluarkan tangisan ketidakpercayaan. Ekspresi alis yang panjang alisnya, lelaki tua itu juga menjadi lebih suram setelah teriakan terkejutnya terdengar. Tatapannya dipertukarkan dengan 2 lainnya. Mereka mengertakkan gigi mereka dan segel di tangan mereka mulai berubah. Mengikuti perubahan cepat di segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir, lakukan Uki, awan petir di langit tampak seperti binatang ganas kuno yang merayap. Ini memancarkan gelombang suara gemuruh rendah dan dalam yang menyebabkan kepala seseorang merasa mati rasa. Energi liar dan kekerasan yang sama dengan cepat terbentuk pada saat yang bersamaan. Ketika energi liar dan kekerasan terbentuk, wajah 3 sesepuh secara bertahap menjadi pucat. 3 jenis api surgawi bergabung di tangan Xiao Yan. Sementara mereka bergabung, benang kekuatan destruktif dengan tenang merembes keluar. Hal ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiao Yan untuk membentuk beberapa retakan hitam gelap seperti benang. Retak tiba-tiba muncul di udara pada saat ini. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan ketiga jenis api surgawi. Oleh karena itu, teratai api 3 warna berukuran cekungan perlahan muncul di telapak tangannya beberapa menit kemudian. Teratai api 3 warna diputar perlahan. Setiap kali melakukannya, beberapa garis hitam gelap muncul di ruang sekitarnya. Xiao Yan, lemparkan benda baik ini ke arah hujan badai itu. Itu adalah pusat formasi. Selama tempat itu rusak, ketiga sesepuh ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan mengalami serangan balik. Suara Tian Huo Zunze terdengar di dalam hati Xiao Yan saat teratai api terbentuk. Tangan Xiao Yan bergerak setelah mendengar ini. Teratai api berwarna 3 di tangannya berputar dan terbang keluar. Targetnya adalah awan guntur bergolak di langit. Ekspresi penatua alis panjang dan 2 lainnya berubah lagi ketika mereka melihat apa yang Xiao Yan lakukan. Mereka segera menggigit lidah mereka. 3 suap darah esensi meludahkan saat mereka berteriak dengan marah.
9 petir surgawi, guntur dewa api. Blar, 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 blar. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, ledakan jiwa yang menggetarkan segera dipancarkan dari tusukan petir. Kecepatan berputar juga berhenti lambat. Tiba-tiba, cahaya terang perak bersinar keluar dan sebuah tinju kilat besar, beberapa ratus kaki dalam ukuran, menerobos guntur. Ia kemudian jatuh ke bawah. Ledakan sonik tajam dari seluruh langit pada dasarnya muncul satu demi satu saat kepalan tangan muncul. Suara berderak terus-menerus muncul juga. Bahkan jalanan di tanah tiba-tiba pecah, memperlihatkan jejak tinju yang sangat besar. Tinju petir yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan saat itu datang menghancurkan. Momentum itu pada dasarnya adalah salah satu yang bertujuan untuk menghancurkan semuanya di depannya. Namun, cahaya tiga warna maju di bawah penutup tinju yang menakutkan tanpa menghadapi perlawanan apapun. Meskipun ukurannya kecil, kekuatan destruktif yang merembes keluar dari itu menghasilkan garis retak spasial ketika itu berlanjut. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.